Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Saya Nur Muhammad Danang Andrian dengan NPI 1411900 Saya Muhammad Rizal Nur Alamsyah dengan NPI 141900171. Di sini kami akan membahas bab Annual Word Analysis. Di sini kami akan menjelaskan mengenai Annual Word Analysis yang meliputi capital recovery atau pemulihan modal adalah rasio anuitas konstan dengan nilai sekarang untuk menerima anuitas itu untuk jangka waktu tertentu. Yang dilakukan terhadap keputusan Annual Word Analysis yaitu mengetahui alternatif tunggal jika annual word lebih dari 0. Beberapa alternatif dengan usia pakai yang sama. Beberapa alternatif dengan usia beda. Periode analisis tak hingga. Kondisi kriteria annual word analysis yaitu 1. Seluruh alternatif memiliki biaya yang sama. 2. Seluruh alternatif memiliki benefit yang sama. 3. Tidak satu pun alternatif memiliki biaya maupun maximize annual benefit annual cost. Annual Word Analysis atau disebut juga analisis nilai tahunan didasarkan pada konsep ekuivalensi di mana semua arus kas masuk dan arus kas keluar diperhitungkan pada sederetan nilai uang tahunan yang sama besar pada suatu tingkat pengembalian minimum yang diinginkan atau minimum attractive rate of return. Jika pada present world semua arus kas masuk dan arus kas keluar itu ditarik pada awal tahun pertama dan pada future arus kas masuk dan arus kas keluar itu ditarik pada akhir periode analisis. Dan pada annual word analysis ini semua arus kas masuk dan arus kas keluar didistribusikan merata di setiap periode analisis atau sepanjang usia pakai, tergantung pada kasusnya. Hasil annual word analysis akan sama dengan present dan future, di mana nilai annual word akan sama dengan present, yaitu A per P, I, N, dan nilai annual word akan sama juga dengan nilai future, di mana A per F, I, N. Capital recovery suatu alternatif adalah nilai seragam tapi ekuivalen dengan modal yang diinvestasikan. Beberapa contoh persamaan rumus untuk mencari capital recovery. Rumus yang pertama, CR sama dengan I kali A per P, I, N dikurangi S kali A per F, I, N. Untuk rumus yang kedua adalah CR sama dengan I kurangi S dikali A per F, I, N ditambah I kali I. Untuk rumus yang ketiga adalah CR sama dengan I kurangi S dikali A per P, I, N plus S kali I, yaitu dimana I adalah investasi awal alternatif, sedangkan S nilai sisa di akhir usia pakai, dan N adalah usia pakai alternatif. Analisis terhadap alternatif tunggal. Jika nilai I lebih besar dari MAR, maka alternatif layak diterima. Dan jika E kurang dari nilai MAR, alternatif tersebut tidak layak diterima. Ya, selanjutnya yaitu analisis terhadap alternatif tunggal. Berikut adalah contoh soalnya.
Sebuah perusahaan sedang mempertimbangkan untuk membeli peralatan baru seharga 30 juta rupiah. Dengan peralatan baru ini akan diperoleh penghematan sebesar 1 juta rupiah per tahun selama 8 tahun. Pada akhir tahun ke-8, peralatan ini memiliki nilai jual sebesar 40 juta rupiah. Apabila tingkat suku bunga 12% per tahun dengan annual worth analysis, apakah pembelian peralatan baru tersebut menguntungkan? Kita gambarkan diagram cash flow-nya terlebih dahulu. Dengan nilai investasi sebesar 30 juta dan dalam usia pemakaian 8 tahun, dan di setiap tahunnya memberikan penghematan sebesar 1 juta rupiah, dan di akhir tahun ke-8 ada nilai sisa sebesar 40 juta dengan tingkat suku bunga yaitu 12% per tahun. Kemudian kita cari nilai annualnya. 40 juta dikali A per F, 12%, 8 dikurangi 30 juta kali A per P, 12%, 8 ditambah 1 juta. Kemudian kita lihat tabel bunga 12% di bawah A per F, di kanan 8 kita dapatkan nilai 0,08130. Kemudian kita lihat tabel bunga 12% di bawah A per P, di kanan 8 kita dapatkan nilai yaitu 0,20130. Dengan demikian 40 juta dikali 0,08130 ditambah 30 juta dikali 0,20130 dikurangi 1 juta, dan hasilnya yaitu min 1.787.000. Karena nilai annualnya yang diperoleh adalah kurang dari 0, maka pembelian peralatan baru tersebut tidak menguntungkan. Dan selanjutnya kita akan membahas subbab usia pakai semua alternatif sama, yaitu jika terdapat lebih dari satu alternatif usia pakai yang sama, analisis keputusan dapat dilakukan menggunakan parameter analisis yang sama dengan usia pakai alternatif. Dalam kasus ini tidak diperlukan penyelesaian terhadap arus kas. Dan berikut adalah contoh soalnya, yaitu sebuah perusahaan akan membeli sebuah mesin untuk meningkatkan pendapatan tahunannya. Dua alternatif mesin dengan usia pakai masing-masing 8 tahun ditawarkan kepada perusahaan. Kita lihat tabel berikut, yaitu terdapat mesin E dengan harga beli atau investasi di awal yaitu 2.500.000 dengan keuntungan per periode atau per tahun yaitu sebesar 750.000, dan nilai sisa di akhir usia pakai yaitu sebesar 1 juta. Dan pada mesin Y dengan harga beli atau investasi di awal yaitu 3.500.000 dengan keuntungan per tahun sebesar 900.000, dan nilai sisa di akhir usia pakai yaitu sebesar 2.500.000. Dengan menggunakan tingkat suku bunga 15% per tahun, tentukan mesin mana yang seharusnya dibeli. Bisa dilihat di sini cash flow-nya mesin X. Dan di sini kita mencari annual mesin X yaitu 1 juta. 1 juta ini diambil dari nilai pendapatan di akhir periode. Lalu A per F kali 15% kali 8, lalu dikurangi 2,5 juta, yaitu biaya pembelian mesin di awal periode. Lalu A per P kali 15% kali 8 ditambah 750.000, yaitu nilai keuntungan per tahun selama 8 tahun yaitu 750.000. Lalu di sini kita dapatkan nilai 1 juta dikali 0,07285 dikurangi 2,5 juta dikali 0,2285 ditambah 750. Lalu kita dapat di sini nilai annual mesin X yaitu 365
7525. Lalu di sini kita lihat cash flow-nya mesin Y, yaitu ini 3,5 juta biaya pembelian mesin di awal periode, dan selama 8 periode kita mendapatkan keuntungan 900, dan nilai jual di akhir periode kita mendapat 1,5 juta. Dan bisa dilihat di sini nilai annualnya kita cari 1,5 juta dalam kurung A per F kali 15% kali 8, lalu dikurangi 3,5 juta, yaitu biaya pembelian di awal periode, dalam kurung A per P, 15%, 8%, lalu ditambah 900.000, yaitu nilai keuntungan selama 8 periode. Lalu kita dapatkan nilai 1,5 juta dalam kurung 0,07285 dikurangi 3,5 juta dikali 0,22285 lalu ditambah 900.000. Lalu kita dapatkan nilai annual mesin Y yaitu 265.300.000. Maka dipilihlah mesin X karena nilainya lebih besar daripada mesin Y. Ya, selanjutnya periode analisis tak terhingga, yaitu pada situasi di mana periode analisis tak terhingga, nilai tahunan dari besarnya investasi dapat dihitung dengan menggunakan persamaan berikut, yaitu A sama dengan P kali A per P, I, tak terhingga. Jika aliran kas masuk dan keluar diperkirakan memiliki siklus berulang dengan nilai yang sama sampai tak terhingga, perhitungan untuk mendapatkan nilai tahunan dapat dilakukan hanya pada satu siklus saja. Kita contohkan dengan contoh soal berikut ini. Bandingkan 3 alternatif berikut menggunakan tingkat suku bunga 10% per tahun. Kemudian pilih alternatif terbaik. Investasi awal yang A 1 juta, yang B 2.500.000, yang C 2 juta. Keuntungan tahunan yang A 150.000, yang B 250.000, yang C 500.000. Usia pakai tahunan yang A tak terhingga, yang B 14 tahun, sedangkan yang C 9 tahun. Alternatif B dan C menggunakan asumsi perulangan dengan konsekuensi ekonomi yang selalu sama. Ya, kita hitung annual untuk alternatif yang A. Keuntungan tahunannya sebesar 150.000 dikurangi dengan investasi awal sebesar 1 juta dikali A per P, 10%, tak terhingga. Kemudian kita masukkan 150.000 dikurangi 1 juta dikali 0,10. Ya, nilai 0,10 ini diperoleh dari A per P, I, tak terhingga itu sama dengan I. I-nya adalah 10%. Nah, itu kita tulis karena nilai I-nya 10%, jadi tulis di situ 0,10. Kemudian kita hitung hasilnya 150.000 dikurangi 1 juta dikali 0,10, hasilnya adalah 50.000. Kemudian untuk yang alternatif B, keuntungan tahunannya sebesar 250.000 dikurangi dengan investasi awal sebesar 1.500.000 dikali A per P, 10% dengan usia pakai 14 tahun. Selanjutnya kita masukkan 250.000 dikurangi 1.500.000 dengan melihat suku bunga 10% di bawah A per P, di kanan 14, yaitu diperoleh nilai 0,135
Kemudian kita hitung hasilnya, 250.000 dikurangi 1.500.000 dikali 0,13575, hasilnya adalah 46.375. Kemudian kita cari alternatif yang C. Keuntungan tahunannya sebesar 500.000 dikurangi investasi awal sebesar 2 juta dikali A per B, 10% dengan usia pakai 9 tahun. Selanjutnya kita masukkan 500.000 dikurangi 2 juta. Kemudian dengan kita melihat tabel bunga 10% di bawah A per B di kanan 9, maka didapatkan nilai yaitu 0,17364. Nah, kemudian kita jumlahkan hasilnya, 500.000 dikurangi 2 juta dikali 0,17364, maka hasilnya adalah 152. Nah, kemudian kita cari hasil yang terbesar. Di sini hasil terbesar yaitu menggunakan alternatif C, maka dipilih alternatif C.